Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari sambutan Ketua Masjid Al-Istiqomah tadi, fahamlah kita mengapa pejabat-pejabat itu tidak mau sholat ke masjid. Karena kalau dia sholat ke masjid, semua pengajuan disampaikan di masjid. Dari mulai AC, pas pula mati lampu, sampai tempat berwudu, sampai atap dari tempat wudu ke pintu masjid pun dilaporkan juga. Jadi dengan mendengarkan langsung kata sambutan, itu banyak hikmah-hikmah yang kita pelajari. Itu yang lama saya menungkan tadi. Saya pernah satu pesawat dengan anggota dewan, tidak sebut nama, tidak sebut partai, menjaga kode etik. Di belakang saya, padahal dulu waktu masa kampanye kalau turun dari pesawat di depan saya. Jadi saya tanya, Bapak kenapa di belakang? Kata dia, sudah 200 proposal masuk. Tapi dari sambutan Pak Wali tadi, dan dari pertemuan saya terakhir dengan beliau, terakhir berjumpa dengan beliau di Masjid Pesantren Ustadz Iskandar, dan hari bertemu hari ini di masjid. Dan beliau punya program sholat subuh berjamaah di masjid. Ini menunjukkan bahwa beliau istiqomah untuk tidak takut menerima pengaduan-pengaduan ketua masjid. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya itulah yang akan menjadi amal kekal abadi untuk beliau. Adapun jabatan tak lama, paling lama 2 periode. Kalau mau 3 mesti amandemen. Jabatan apapun namanya tidak lama, tapi hisabnya di akhirat amat sangat lama. Tapi insya Allah kalau istiqomah, maka semua yang dilakukan ini akan mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Dari mulai proses relokasi masjid yang awalnya susah, sempit di pinggir jalan sampai di trotoar sholat Jumat, akhirnya bisa lapang. Kalau mau melihat kuburan lapang sejauh mata memandang, kalau mau merasakan kuburan salah satu dari taman surga, maka bantulah masjid. Tapi kalau mau kuburan menjadi salah satu tempat tersempit di dunia yang lahat namanya, menjadi tempat yang paling mengerikan, hufratan min hufarin niran, satu lubang dari lubang neraka, maka sia-siakanlah masjid. Saya terus terang tak terhitung tak berapa kali ikut tanda tangan prasasti, padahal yang memperjuangkannya DPRD, yang memperjuangkannya ketua masjid, yang memperjuangkannya Pak Wali Kota. Giliran tanda tangan ikut. Ada juga kekhawatiran saya dalam hati. Yang saya khawatirkan itu nanti di akhirat, begitu dipersilakan mereka ini masuk surga, ketua masjid masuk surga, ketua DPRD masuk surga, wali kota masuk surga. Pas saya mau ikut, datang malaikat mencegah, yang cuma tanda tangan gak usah. Tapi ada satu hadis yang menyenangkan hati saya. Kata Nabi, almar'u ma'a man ahab, orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai. Insya Allah kalau kita cintakan Allah, cintakan Rasulullah, cintakan masjid, kita pun nanti juga akan bersama di surga.
Amin. Subuh ini kita bersama dengan guru-guru kita, habaib-habaib kita, zuriat Rasulullah SAW. Ada Habib Mahdi bin Syihab, ada Habib Faris, ada Habib Qasim, dan para habaib yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada Ustadz Thomas Ali, ada Ustadz Iskandar, ada Ustadz Agus Jaya, ada Ustadz Nurdin. Tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam tanggung jawab Allah. Mudah-mudahan istiqomah sholat subuh berjamaah. Dari mulai pinggir jalan sampai masuk ke dalam, dari mulai sempit sampai lapang, dia tetap istiqomah. Ini hebatnya menjadi istiqomah. Dari mulai tak pakai AC berkeringat baru sampai AC kedinginan, tetap juga istiqomah. Nah, ini mudah-mudahan kita mengikut sesuai dengan nama Masjid Istiqomah. Dari mulai mencaleg sampai sudah jadi anggota dewan, tetap juga istiqomah. Hadir subuh ini Ustadz Prima Salam. Beliau tak Ustadz, tapi pernah dipanggil Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa Allah menciptakan kita di atas dunia ini? Pernah ditanyakan pertanyaan ini kepada Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama besar Al-Azhar yang ditinggal di Suriah, meninggal sebagai syahid, sedang ceramah diledakkan orang bom, meninggal. Kita ingin berharap meninggal saat di majelis yang paling baik, di tempat paling baik, dalam amal yang paling baik, karena kita akan dicatat pada amal yang terakhir. Makanya ada ulama yang meninggal saat baca Quran, saat sedang khutbah, saat sedang ceramah, saat sujud terakhir. Itu diantara tanda-tanda husnul khatimah. Dan kita husnuzan bahwa Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti salah satu ulama yang husnul khatimah. Syekh, untuk apa Allah menciptakan kita? Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Allah menciptakan kita tujuannya cuma satu, supaya kita ridha menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakdirkannya menjadi orang kaya, ridha. Ditakdirkannya menjadi orang susah, gelisah. Ditakdirkannya menjadi pejabat, ridha. Ditakdirkannya menjadi rakyat jelata, marah. Ditakdirkannya duduk di atas, ridha. Ditakdirkannya duduk di bawah, marah. Maka kita belum ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asaba, apa saja yang menimpa kamu, fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, pada dirimu. Ma'asabakum, apa saja yang menimpa kamu di bumi, gempa, gunung meletus, tsunami, apapun yang terjadi di bumi. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, yang menimpa dirimu, sakit kepala, demam panas, COVID, malaria, diabetes, jantung koroner, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin, itu sudah dituliskan di kitab Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya nyata di atas muka bumi, Allah sudah membuatkan programnya. Ada catatan tulisan skenarionya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu semua mudah bagi Allah. Mudah, tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa diceritakan Allah itu dalam Al-Quran? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, kalau kamu tidak dapat sesuatu yang kamu inginkan, kamu tidak menjadi orang yang kecewa dan putus asa. Wala tafrahu bima atakum, dan kalau dapat
kamu tidak jadi orang yang angkuh, sombong dan berbangga-bangga. Kenapa? Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka pada orang sombong yang berbangga. Jadi kalau memahami ayat ini dengan baik, kalau dia kena musibah, kalau dia sakit, kalau dia terkena sesuatu yang tak menyenangkan, dia tidak akan putus asa. Dan kalau dia mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia tidak akan angkuh dan sombong, karena dia yakin ini semua adalah ujian. Hanya saja yang satu ujiannya enak, satu ujiannya tak enak. Yang satu ujiannya jadi anggota dewan, yang satu ujiannya jadi wali kota, yang satu ujiannya jadi PNS, yang satu ujiannya tak usah disebutkan. Biasanya orang kalau sedang susah hati mudah tersinggung. Tapi semua ini adalah ujian. Banyak orang salah sangka kalau Gunung Semeru sedang batuk-batuk erupsi, ujian. Tapi kalau sedang dapat nikmat, dapat mobil, dapat rumah, itu adalah nikmat. Semuanya adalah ujian. Kalau diuji dengan yang enak-enak, syukur, alhamdulillah, wa syukru lillah. Kalau dapat yang tidak enak, bersabar. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu menakjubkan. Kenapa menakjubkan? In asabathu sarra, kalau datang yang senang, rezeki berlimpah, kekuasaan tinggi, orang senang, dipuji-puji, popularitas, kaya raya, syakar, dia bersyukur. Karena khairan lahu, itu baik bagi dia. Orang bersyukur dibalas Allah. La in syakartum la azidannakum. In asabathu dharra, kalau dapat yang tak menyenangkan hati, gunung meletus, badan sakit, datang yang tak menyenangkan hati, sabar, dia bersabar. Karena khairan lahu, itu pun baik bagi dia. Orang yang sabar balasannya lebih hebat daripada orang yang bersyukur. Kalau orang bersyukur sekedar ditambah Allah, tapi orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan Allah balasan bighairi hisab.